Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi buku paket halaman 214. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ya. Nah, ini beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan sewa tanah adalah sulit menentukan besar kecilnya pajak pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, ini pengaruh sistem tanam paksa. Gambar 4.9. Tanaman teh. Itu ada tanaman teh, tanaman kopi, tanaman kakao sebagai ekspor utama Belanda dari Indonesia pada masa penjajahan. Halaman 215. Ketentuan kebijakan tanam paksa diberlakukan oleh Belanda memberatkan hak masyarakat Indonesia. Ini praktiknya penekanan yang pertama, penekanan pemaksaan terhadap rakyat Indonesia. 1. Menurut ketentuan tanah yang digunakan wajib 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Halaman 216. Nah, ini terbit undang-undang ya, undang-undang gula, undang-undang apa, banyak. Halaman 217, gambar 4.10 peta dunia. Ini peta dunia. Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Konflik di antara kerajaan Indonesia dan persekutuan kongsi terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkaannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang Tidore dan Portugis. Halaman 218. Penyebab utama Portugis menghalangi perdagangan Belanda dengan Tidore yaitu menembaki perahu dari Banda untuk membeli cengkeh ke Tidore. Nah, ini ada pertempuran ya. Intinya merebut kekuasaan. Gambar 4.12 Benteng Sao Paulo. Nah, itu gambar 4.11 peta kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku. Halaman 219. Perlawanan Aceh. Nah, ini masyarakat Portugis melakukan perlawanan pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639. Nah, ini memiliki armada laut 800 prajurit di Aceh, di Sumatera Barat juga. Ketangguhan ayam jantan dari timur Hasanuddin. Nah, ini Sultan Hasanuddin di Goa, masyarakat. Nah, ini VOC mengadu domba kerajaan VOC. Nah, ini gambar 4.11 Sultan Hasanuddin. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus lepas daerah kekuasaan berupa daerah di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Boni. Serangan Mataram terhadap VOC. Halaman 220. Gambar 4.14 peta pusat VOC di Batavia, pusat kerajaan Mataram. Nah, ini kerajaan Mataram. Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap VOC.
Gambar halaman 222. Gambar 4.15 Masjid Agung Aceh. Aceh ini dulu kena gempa, masjidnya ini utuh, hanya pelatarannya yang hancur semua. Dan sekitar masjid ini rata dengan tanah. Nah, ini bangunannya ini utuh sampai detik ini. Bahkan kapal yang bau besar ini nyangkut di sebelahnya masjid agak jauh, 1-2 km. Halaman 223. Perang Saparua di Ambon. Perang Saparua di Ambon ini gambar 4.16 Matulesi Patimura. Nah, ini tahun 1811 sampai 1816 peralihan kekuasaan menyadarkan Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali ke Indonesia 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan. Nah, ini gambar 4.17. Pemimpin perlawanan di Saparua dan berhasil melakukan merebut benteng Belanda dan membunuh residen, mati ya. Ini gambar 4.17 Christina Marta Tihahu. Perang Padri. Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Gambar 4.18 Benteng Vodekok. Nah, ini gambarnya. Halaman 225. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah, ini gambar 4.19 lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu aja yang saya utarakan, saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.